Innama sumiyat bil Muhammadiyah. Sesungguhnya Thariqah Tijaniyah hanya disebut dengan Thariqah Muhammadiyah li'anna jami'at turuqi fi akhir zaman tadkhul hadhihi at-tariqata biwa'din sadiqin minhu sallallahu alaihi wasallam la yatakhallam. Karena semua thariqah maksudnya semua penganut thariqah di akhir zaman akan masuk ke dalam Thariqah Tijaniyah ini dengan janji yang jujur dari wajhu tasmiyatiha bil Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, kenapa kok Thariqah Tijaniyah juga disebut dengan Thariqah Muhammadiyah? Jadi Ahmadiyah dan Muhammadiyah. Nah, di dalam kitab Bughiyah itu juga disebutkan ada banyak sebab, ada 11 poin di situ. Nah, sebab kenapa kok disebutkan dikatakan Thariqah Tijaniyah itu Thariqah Muhammadiyah, karena ada diantaranya ada 11 sebab. Nah, di sini disebutkan sebagian. Pertama, walikauni julli auradiha salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama, disebut dengan Thariqah Muhammadiyah karena semua zikir, wirid-wiridnya Thariqah Tijaniyah ini adalah salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita setiap hari dibimbing untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Makanya dikatakan Thariqah Muhammadiyah. Lazimahnya ada salawatnya, wazifahnya juga salawatnya, ada salat Fatih, ada salat Jatul Kamal, Nah, begitu juga hailala aktif lagi. Ya. Ada yang iklan. Au yuqalu, atau bisa juga dikatakan disebut dengan Thariqah Muhammadiyah juga. Innama sumiyat Muhammadiyatan li'annaha tadkhul ala sa'iri turuqi fatubtiluha wa tabi'uha yanzil ala kulli tabi'an. Disebut juga Thariqah Muhammadiyah karena Thariqah Tijaniyah ini masuk kepada semua thariqah. Masuk kepada semua thariqah sehingga membatalkan semua thariqah tersebut. Dan tabi'uha, stempel, cap Thariqah Tijaniyah ini membatalkan semua stempel. Ketika seseorang sudah masuk Thariqah Tijaniyah, maka dia tidak boleh lagi mengambil thariqah lainnya. Karena sudah dia masuk dalam stempel itu, maka dia stempelnya Tijaniyah itu turun, membatalkan semua stempel yang lain. Sebagaimana itu wala yanzil alaihi ghairuhu, dan tidak bisa stempel thariqah lain membatalkan thariqah Tijaniyah. Dan selainnya, selain thariqah Tijaniyah tidak bisa membatalkan Thariqah Tijaniyah. Yanzil artinya membatalkan. Kama anna syar'a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadkhul ala jami'a syari'ah. Ini diibaratkan seperti syariatnya Rasulullah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kepada semua syariat. Jadi semua syariat yang dulu dari syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Nuh, syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Isa, semuanya ada pada syariatnya Nabi Muhammad. Disempurnakan oleh Sayyidina Muhammad. Begitu juga semua thariqah-thariqah yang sebelumnya itu ada dalam Thariqah Tijaniyah. Semuanya ada masuk dalam Thariqah Tijaniyah. Yadkhul ala jami'i syara'i. Syariatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam semua syariat. Bayan sahwa. Kemudian syariatnya Nabi Muhammad menghapus syariat-syariat sebelumnya. Wala yadkhul alaihi ghairuhu. Dan tidak bisa syariat
yang lain itu masuk ke dalam syariatnya Nabi Muhammad. Artinya tidak bisa membatalkan syariatnya Nabi Muhammad. Jadi syariatnya Nabi Muhammad masuk kepada semua syariat dan menghapus syariat tersebut, sehingga mau tidak mau seseorang yang sudah ketika datangnya Nabi Muhammad harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad karena sudah dibatalkan oleh syariatnya Nabi Muhammad. Falamma asybahat syariatul Muhammadiyatu min hadil haysiyah sumiyat bil Muhammad. Tatkala falamma asybahat syariatul Muhammadiyah min hadil haysiyah sumiyat bil Muhammadiyah. Maka tatkala Thariqah Tijaniyah itu menyerupai syariatnya Nabi Muhammad dari sisi ini, maka disebutlah dengan Thariqah Muhammadiyah. Ya. Nah, Thariqah Muhammadiyah. Ya. Artinya, ada keserupaan. Maksudnya semua yang ada dalam thariqah yang lain itu ada dalam thariqah Tijaniyah. Bukan berarti ketika seorang berthariqah dengan thariqah yang lainnya terus thariqahnya batal. Tetap mereka dengan keyakinan mereka sendiri. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam thariqah Tijaniyah, maka mereka harus tinggalkan semuanya. Nah, thariqah yang mereka ambil dari gurunya sebelumnya harus ditinggalkan. Nah, begitu juga ketika seorang yang Nasrani atau Yahudi yang masuk ke Islam, tidak boleh dia tetap berpegang pada Tauratnya, pada Injilnya, harus ditinggalkan semuanya. Wirid-wiridnya, semuanya, zikir-zikirnya, tata cara ibadahnya dari agama harus ditinggalkan ketika mau masuk dalam agama Islam. Dan tidak ada paksaan dia untuk masuk agama Islam. Boleh tetap engkau pada kepercayaan, kalau mau tetap Yahudi, Nasrani, ya silakan. Tidak ada paksaan. Begitu juga dalam thariqah Tijaniyah, orang lain, thariqah lain ataupun yang belum berthariqah Tijaniyah, tidak ada paksaan untuk masuk dalam thariqah Tijaniyah. Nah, ketika masuk ke dalam thariqah Tijaniyah harus mengikuti syarat-syaratnya. Harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh guru kita Syekh Ahmad Tijaniyah radhiyallahu anhu, harus meninggalkan semuanya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Au yuqalu, atau bisa juga dikatakan thariqah itu Muhammadiyah, innama sumiyat bil Muhammadiyah. Sesungguhnya thariqah Tijaniyah hanya disebut dengan thariqah Muhammadiyah li'anna jami'at turuqi fi akhir zaman tadkhul hadhihi tariqata biwa'din sadiqin minhu sallallahu alaihi wasallam la yatakhallaf. Karena semua thariqah maksudnya semua penganut thariqah di akhir zaman akan masuk ke dalam thariqah Tijaniyah ini dengan janji yang jujur dari Rasulullah. Biwa'din shadiq. Ini janji Rasulullah kepada Syekh Ahmad Tijani bahwa semua nanti pengikut thariqah akan masuk ke dalam thariqah Tijaniyah. La yatakhallaf. Rasulullah tidak akan berdusta dengan tidak akan ingkar dengan janjinya. Itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Di antaranya sudah di antara yang kita dengar dari para masyayikh, dari para masyayikh kita dari mulut ke mulut, dari yang sampai ke Syekh Tijani, bahwasanya nanti Sayyiduna Al-Mahdi Al-Muntazar itu akan mengambil thariqah Tijaniyah, dan sehingga semua ketika itu berpegang pada satu tawajjuh kepada beliau dan menganut thariqah Tijaniyah. Saat itulah semua thariqah bersatu masuk ke dalam thariqah Tijaniyah. Ini dengan wa'din shadiqin, janji yang jujur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara sebab dinamakan thariqah Muhammadiyah. Wali musyabahatiha asy-syari'atal Muhammadiyata min haidil hadiyati sumiyat bil Muhammad. Karena kesamaan thariqah Tijaniyah ini dengan syariatnya Nabi Muhammad dari segi ini, maka disebutlah dengan thariqah Muhammadiyah. Sama seperti halnya Rasulullah ketika di akhir zaman semuanya mau harus mengikuti masuk ke dalam agama Islam. Nah, begitu juga thariqah Tijaniyah, semua ahli thariqah masuk ke dalam thariqah Tijaniyah. Ini karena keserupaan inilah disebutlah thariqah Tijaniyah itu adalah thariqah Muhammadiyah. Au yuqalu, ataupun bisa dikatakan juga, ada pendapat yang mengatakan inna ma sumiyat bil Muhammadiyah li anna Allah Subhanahu wa taala tafaddala ala ahliha bi an ja'ala tad'ifa hasanatihim bin nisbati ila tad'if hasanati ghairihim min ahli turuqi.
disebut dengan Thariqah Muhammadiyah? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, tafadhal, memberikan keutamaan kepada ahli Thariqah Tijaniyah, kepada pengikut Thariqah Tijaniyah, dengan Allah jadikan kelipatan amal-amal baik mereka, dilipat gandakan amal baik mereka, binisbah ila tad'ifi hasanatnya, dinisbatkan, dibandingkan dengan kelipatan kebaikan-kebaikan pengikut thariqah selain mereka, dari para pengikut thariqah lain, seperti kanisbati tad'ifi sawabi hasanati hadil ummah ila tad'ifi sawabi hasanati ghairiha min sairil umam. Seperti kelipatan ganjaran pahala umat Nabi Muhammad dengan ganjaran pahala umat-umat sebelumnya. Jadi pahala amal ganjaran umat Nabi Muhammad ini berlipat ganda dibandingkan umat-umat sebelumnya. Ya. Begitu juga ganjaran amal pahala para pengikut ashab Tijani, ahli Thariqah Tijani, dilipat gandakan daripada ganjaran-ganjaran semua pengikut Thariqah lainnya. Nah, karena keserupaan inilah sehingga disebutlah dengan Thariqah Muhammadiyah. Jadi ganjarannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Bughiyah itu disebutkan bahwa suatu hari ada salah seorang ahli thariqah lain, ini zamannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dalam kitab Bughiyah tersebut, berkunjung ke Zawiyah Kubra di Fas. Nah, ketika berkunjung itu dia menginap di situ, menginap sampai menyaksikan dia bagaimana keadaan para ikhwan di zawiyah itu. Nah, ketika malam hari para ikhwan kebanyakan malah tidur, sebelum sudah menjelang subuh baru bangun. Enggak bangun malam istilahnya, ya bangun malam hanya sekedarnya saja. Akhirnya orang ini setelah keluar dari zawiyah, dia ngomong, ahlu thariqah Tijaniyah kerjaannya molor, tidur saja, enggak tahajud, enggak zikirnya juga enggak banyak, bukan seperti ahli thariqah. Akhirnya terdengar oleh salah seorang ikhwan lapor kepada Syekh Ahmad Tijani, ya Syekh, fulan-fulan yang kemarin nginap di zawiyah itu bilang begini-begini. Kata Syekh Ahmad Tijani, ketahuilah bahwasanya ashabi, murid-murid Tijaniyah itu, meskipun mereka tidur, tidurnya mereka, semua amal ibadah, orang selain mereka yang diterima oleh Allah SWT, setiap ikhwan Tijani mendapat ganjarnya, walaupun dia tidur. Jadi walaupun dia tidur, tidak berzikir, tidak melakukan ibadah, itu sudah dapat ganjaran amal ibadah yang orang lain yang beribadah, yang diterima oleh Allah SWT. Sudah. Seorang ikhwan Tijani yang shadiq, yang benar-benar berpegang teguh pada Syekh Tijani, itu dapat ganjarannya. Sehingga inilah yang menjadikan walaupun para ikhwan Tijani itu seperti orang biasa, tetapi dia memiliki nilai dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus diberi istiqomah oleh Allah SWT. Itu ada ceritakan dalam kitab Bughiyah itu. Nah, itu diantara sebab kenapa dinamakan Thariqah Tijaniyah, Thariqah Muhammadiyah. Di antaranya juga yang disebutkan dalam kitab Bughiyah, diantara sebab kenapa Thariqah Tijaniyah dikatakan Thariqah Muhammadiyah, karena semua zikir-zikir wajib Thariqah Tijaniyah itu bersumber dari Rasulullah. Rasulullah yang nyusun, bukan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad Tijani hanya menyampaikan, dan bahkan semua zikir yang dibaca oleh Syekh Ahmad Tijani itu disusun oleh Rasulullah, disusun dan ditalkinkan oleh Rasulullah. Maka sehingga dalam salah satu makalahnya, diantaranya dalam kitab Kashful Hijab, juga disebut dalam kitab Al-Ifah dalam Hadiyah Al-Ahmadiyah, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mengatakan, ma dzakartu illa ma
katabahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak berzikir kecuali zikir yang telah disusun oleh Rasulullah untukku. Ya. Nah, ya aku tidak berzikir kecuali zikir yang telah disusun dan ditentukan oleh Rasulullah pada beliau. Nah, begitu juga zikir-zikir wajib dalam tarekat Tijaniyah semuanya dari Rasulullah. Lazimahnya, wazifahnya, haylalahnya itu sudah Rasulullah yang menetapkan. Bilangannya itu ketentuan Jawharatul Kamal 12, salawat Fatih 50 dalam wazifah, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum 30 tidak pakai waktu boleh. Itu semuanya Rasulullah yang menentukan, yang menyusun. Nah, jadi Syekh Ahmad Tijani tinggal menyampaikan. Ada dari sisi inilah maka disebutlah thariqah ini dengan thariqah Muhammadiyah. Ini juga yang disebutkan dalam kitab Boyah itu, tapi tidak ada di sini, ya. Nah, thariqah Muhammadiyah.